Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada bunda-bunda, mungkin ada di antara bunda-bunda yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ramla Asis dari Majelis Taklim Jami Awaluddin. Di sini yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa penyebabnya sehingga muncul kita malas dalam beribadah? Baik, terima kasih Bunda. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita sampai-sampai terkadang kita malas dalam menjalankan ibadah-ibadah? Jadi yang pertama, yang sering menyebabkan kita malas menjalankan ibadah adalah tidak lain dosa. Dosa itu yang menyebabkan kadang kita malas dalam melakukan aktivitas ibadah. Karena kenapa? Godaan-godaan syaitan itu datang. Makanya kita dianjurkan selalu untuk melakukan sholat tobat dimanapun, kapanpun. Luangkan waktu untuk melakukan sholat tobat, karena kita tidak tahu, ada dosa yang memang sengaja kita lakukan, dan juga ada dosa yang tanpa sengaja kita lakukan. Karena kita ini adalah manusia yang terkadang lepas kontrol. Kadang kita menganggap diri kita benar, namun pada kenyataannya diri kita salah. Karena kenapa? Karena ego yang kita miliki. Manusia punya nafsu dan ego, dan nafsu ego itulah yang sering dikendalikan oleh setan, sehingga kita cenderung bisa melakukan dosa dan kemaksiatan. Makanya agar kita bisa lebih maksimal dalam menjalankan ibadah-ibadah, terkhusus ibadah di dalam bulan suci Ramadan, maka setidaknya kita perbanyak melakukan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang masuk bulan Ramadan misalnya kemarin, kita berbanyak melakukan istighfar, taubat, memohon kepada Allah. Di dalam bulan suci Ramadan pun seperti begitu, tetap istiqomah selalu melakukan. Sebelum melakukan sholat duhur misalnya, kita melakukan sholat taubat. Sebelum melakukan sholat asar, kita melakukan sholat taubat. Sebelum melakukan sholat maghrib, sholat isya, sebelum kita melakukan sholat-sholat rawatib, sempatkan dulu untuk melakukan sholat taubat, demi membersihkan diri sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bunda. Mungkin selanjutnya masih ada dari bunda-bunda yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nurjana Ranu dari Majelis Taklim Jami Awaluddin. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kenapa pada saat Ramadan tiba hati itu terasa gembira dan senang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kenapa ketika Ramadan tiba cenderung perasaan kita itu gembira dan senang? Jadi sesungguhnya kenapa perasaan itu terkadang ketika tiba datangnya bulan suci Ramadan kita gembira? Ini menunjukkan bahwa Ramadan punya nilai keberkahan. Jadi ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan punya nilai keberkahan. Contoh, saya kasih contoh Ibu satu. Sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita kemudian pergi, dan tiba-tiba datang akan muncul rasa kerinduan. Anak tak misalnya yang mungkin mondok di pesantren dengan anak tak yang tidak mondok, yang mana lebih kita rindukan? Pasti anak tak yang sedang mondok di pesantren.
Jadi begitu, karena istimewanya bulan suci Ramadan, kemudian hanya ada 1 tahun 1 kali yang telah Allah siapkan, dan keistimewaannya luar biasa yang telah Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan itu. Makanya wajar ketika bulan suci Ramadan itu datang, ada bentuk rasa kegembiraan di dalam hati kita karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Jadi saya kira itu, Bunda. Jadi ketika kita merasakan kegembiraan dan kebahagiaan itu, yang pertama tidak lain adalah karena nilai dari keberkahan bulan suci Ramadan itu. Kemudian yang kedua, karena memang sesuatu yang kita rindukan, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya ada dalam 1 kali 1 tahun, yang punya begitu banyak keistimewaan, yang punya begitu banyak keagungan, kemudian tiba-tiba datang dan muncul. Siapa yang tidak rindu dan siapa yang tidak ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan? Coba kita lihat orang yang sedang terbaring di kuburan saat ini, itu mereka punya cita-cita yang sama dengan kita. Apa cita-citanya? Ingin masuk di dalam bulan suci Ramadan. Namun kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Padahal mereka semua ingin masuk di dalam bulan suci Ramadan, ingin melakukan ibadah bersama kita di dalam bulan suci Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Ada yang 1 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan Allah jemput, ada yang 2 minggu sebelum masuknya bulan Ramadan Allah jemput, ada yang bahkan 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadan Allah jemput, panggil menghadap kepada Allah. Maka hadirin jemaah Kompas TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Bincang Dai yang senantiasa menyaksikan program Bincang Dai edisi Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita anugerah keberkahan di dalam bulan suci Ramadan, khususnya keistiqomahan dalam melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Dai.